Gunjing itu ada kuncinya, maka dia rajin bergunjing. Kau tahu? Oh, kau tahu? Oh, belum tahu kan? Belum. Cuman kau aja yang kasih tahu nih, yang lain enggak nih. Kamu cuman kau aja, orang jangan cerita-cerita sama orang lain ya. Padahal udah 25 kali sehari dia bilang begitu. Cuman kau aja yang tahu. Ujuk-ujuk sekampung udah tahu semua. Sekarang kira-kira masih ada nggak yang kayak gitu? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri majikan yang cantik jelita, orang bilang namanya Zulaikha, ada beberapa nama lah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan nafsu mau, ya, nafsu mau. Nafsunya disebut nafsul ammarah bisu, mau. Tapi burhan, cahaya yang diletakkan Allah di hati Nabi Yusuf menolak. Kita semua punya burhan itu, orang beriman. Burhan bukan buruh hantu, bukan. Burhan itu setiap kita orang beriman ada. Burhan itu kalau secara sederhana saya ingin katakan bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itu burhan. Tapi banyak orang karena nafsu atau karena yang paling bahaya ambisi, kata Nabi. Kalau di dalam hati kita ada ambisi, maka burhan itu padam. Kita tahu batil tetap kita bela juga. Kita tahu haram tetap kita kerjakan juga demi ambisi. Makanya dalam Islam tidak boleh ada ambisi. Dalam Islam tidak boleh ada ambisi. Salah orang mengatakan letakkan ambisimu setinggi-tingginya di atas bintang di langit. Orang Islam tidak boleh ada ambisi. Karena ambisi itu membunuh burhan. Orang kalau udah ambisi mana peduli halal haram. Betul nggak? Yang penting ambisinya tercapai. Dalam Islam yang ada azam. Apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Enggak bisa setinggi-tingginya. Kalau kamu sudah berniat, berazam, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi enggak bisa. Kalau ambisi enggak ada Allah di situ. Kalau ambisi, dalam hadis katakan tidak ada yang paling berbahaya bagi seorang mukmin melainkan ambisi. Cuma kalau sudah ambisi, Allah dipinggirkan itu. Yang penting dapat sama saya apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan, itu ambisi. Kalau azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya mau naik haji nih, itu azam. Sehingga nggak akan mau dia masukkan uang nyolong, mau nggak? Hasil nipu. Masukkan bank muamalat supaya naik haji, nggak mau, karena ada Allah di situ. Fa idza azamta fatawakkal, Allah ada Allah di situ, nggak mau dia. Hasil penipuan, hasil korupsi, hasil main judi dia, taruhan bola dapat pula dia menang 5 juta. Wah, alhamdulillah, besok paginya 5 juta uang taruhan bola masukkan main muamalat untuk nambahi hajinya. Mau nggak? Itu azam. Karena azam itu ada Allah izut fatawakkal. Kalau ambisi mana ada cerita pokoknya itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oleh karena itu Nabi Yusuf ini menang burhannya daripada nafsunya. Nabi Yusuf lari. Cerita bulan lalu sampai situ, ditarik robek jubahnya sebelah belakang. Pintu dikunci, jendela dikunci. Berdua di kamar itu perempuan. Hati Nabi Yusuf mengatakan, saya ini dulu dibuang oleh saudara-saudara saya. Diketemukan oleh kabilah dagang. Terus saya diambil sebagai budak. Di dalam sumur diambil. Kemudian dijual di Mesir. Sebagai budak. Budak itu gak merdeka. Budak itu barang, bisa dijual beli kayak mobil. Akhirnya dibeli oleh Kitfir, Raja Mesir Kitfir. Dia bilang sama istrinya, mudah-mudahan kan kita nggak punya anak. Mudah-mudahan ini laki-laki bertuah, kita pelihara, atau suatu hari kita angkat jadi anak. Kita punya anak. Dan kemudian karena Nabi Yusuf baik, diangkat jadi anak. Hidup senang di istana kok. Baju bagus, hidup senanglah di istana. Kalau budak mana pakai jubah.
Ada budak zaman itu pakai jubah? Nggak ada, karena baju dulu ditenun tangan. Baju ditenun tangan itu sekarang paling murah harganya 3 juta, betul? Lebih mungkin kain songket itu, kalau kami Melayu ada namanya kain songket. Kain yang ditenun tangan itu yang ada emas-emasnya itu. Itu kalau nggak salah sekarang harganya 10 sampai 15 juta. Nabi Yusuf itu pakai jubah. Sedangkan zaman itu budak hanya pakai cawat aja. Mana ada budak pakai. Sedangkan budak perempuan aja waktu itu cuma pakai kain basahan aja. Dari lutut sampai pusar. Dadanya nampak semua. Kok cok. Di Indonesia aja tahun 40-an perempuan-perempuan nggak pakai. Cuma pakai sarung aja, nggak pakai tutup dada. Jualan di pasar-pasar. Nggak percaya kamu? Nggak percaya kalian? Ya lihat aja di Google, coba lihat di Google. Wanita Jawa tahun zaman Belanda, wanita Bali zaman Belanda, lihat jualan di pasar-pasar. Itu orang merdeka. Bagaimana orang yang menjadi budak? Di Sarawak itu tahun 50-an orang jualan di pasar begitu, itu gak pakai tutup dada, perempuan-perempuan pakai sarung doang aja gitu. Enggak masuk angin, tiap hari udah begitu. Yang gadis pun sama aja. Hah? Dilihatin pun dia nggak ada masalah. Orang memang dari dulu dia udah begitu. Ibu pakai jilbab, dilihat orang rambutnya, ibu nggak mau. Tapi kalau tiap hari ibu nggak pakai jilbab, dilihat rambutnya keberatan nggak? Nah, sama aja dengan mereka. Mereka nggak pernah pakai baju, dilihatin ya biasa aja. Zaman itu. Bayangkan zaman Nabi Yusuf. 5.000 tahun lebih yang lalu. Makanya di sini dilihat Nabi Yusuf itu bukan budak, meskipun awalnya sempat jadi budak. Kenapa? Mana buktinya Nabi Yusuf udah nggak jadi budak waktu digoda untuk berzina dengan Zulaikha? Dia pakai jubah. Nah, pakai jubah itu udah pastilah orang kaya zaman itu. Kalau kira-kira sekarang kain ini ditenun tangan, belum tentu seluruh Indonesia bisa beli. Betul? Ini kan karena dibuat pabrik murah. Tenun tangan, siapnya aja 3 bulan. Berapa harganya? Tidak semua orang Indonesia bisa beli. Nah, kemudian Nabi Yusuf itu lari ditarik robek sebelah belakang. Dibuka pintu, berdiri suaminya di situ. Majikan Nabi Yusuf itu berdiri di situ. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka Sayyid sang wanita itu, suami sang wanita itu, majikannya itu, mendapati Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu di dalam kamar berdua-dua, kamar dikunci. Ada sesuatu ini. Nah, maka kemudian si perempuan itu bilang, aku nggak salah, yang salah ini laki-laki ini. Itulah perempuan itu. Dia bilang apa? Seandainya, apa kira-kira hukuman yang pantas dijatuhkan kepada seorang lelaki yang menggoda istri orang terhormat? Hukum mati dong. Istri raja digoda, kira-kira hukumannya apa? Mati. Paling nggak di penjara sekian puluh tahun. Padahal nggak salah. Maka Nabi Yusuf mengatakan bukan salah saya. Perempuan itu salah dia. Nabi Yusuf bilang salah istrimu. Muncullah saksi. Ada satu orang saksi di situ mengatakan, wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Seandainya jubah Nabi Yusuf sebelah belakang yang robek, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf jujur. Tapi kalau robek sebelah depan yang salah Nabi Yusuf, istrimu yang betul. Gitu ya. Gitu kan? Kalau ada perempuan dipaksa mau dijahati, kira-kira yang robek jubah laki-lakinya depan atau belakang? Depan dong. Tapi kalau perempuan itu yang ngebet, kira-kira yang robek depan apa belakang? Rupanya dilihat. Nah, inilah dia, sampai sini kita maju ceritanya. Falamma ra'a qamisahu, ketika Kitfir raja Mesir lihat jubah Nabi Yusuf, qudda min dubur, robeknya sebelah belakang, bukan sebelah depan. Taulah suaminya bahwa yang salah adalah istrinya. Qala innahu min kaidikun, inna kaidikunna azim. Dia bilang, sesungguhnya ini adalah tipu daya.
tipu dayamu memang betul-betul hebat. Artinya istrinya ini berpura-pura, hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Oh gitu ya. Kepada laki-laki yang mau menjahati istri seorang yang terhormat. Ah, kau ternyata tipu daya aja, kata suaminya. Dan tipu dayanya itu besar. Di sini dibilang inna kaidikunna azim. Tipu dayamu wahai istriku, kata Kitfir kepada Zulaikha, tipu dayamu ini wahai istriku, besar sekali tipu dayamu. Licik banget, gitulah bahasanya kita. Pakai nangis, pakai nangis. Kalau orang Melayu bilang air mata buaya. Buaya memang bisa nangis loh. Buaya bisa nangis. Dulu di kampung kami ada buaya makan orang. Dipanggil sama pawang buaya itu. Woi, cok 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 cok. Datang semua buaya-buaya itu. Baris, itulah hebatnya pawang buaya itu. Diketuk kepalanya. Siapa yang makan? Yang nggak makan pergi. Yang makan tinggal. Semua pergi kecuali yang makan. Begitu orang-orang dulu itu ya. Gimana dapat ilmunya itu? Kata orang kampung, ini yang makan ya. Angkat, diangkat tuh buaya. Diam aja nggak ngelawan. Nangis, air matanya bercucuran. Dibelah perutnya, dapat orang yang dimakan sama dia. Di dalam perutnya itu. Sekarang ada lagi nggak ya orang ilmu kayak gitu ya? Nggak ada sekarang. Sekarang manggilnya pakai HP sih. Di Afrika masih ada. Orang kalau masanya berburu ikan, itu syekhnya datang bawa gendang sama murid-muridnya, selawatan. Allah, la ilaha illallah, dung 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 dung. Nanti datang ikan dari laut itu, ribuan ekor itu datang naik ke pantai, tinggal diambili sama rakyat yang gede-gede, yang kecil-kecil biarin. Habis itu udah selesai pulang. Jadi nangkep ikan pakai zikir. Waduh, masih ada. Masih ada sekarang. Kalau kawan saya ada namanya Pak Gatot. Keluar jemaah tablik 3 hari ke Pulau Seribu. Sampai Pulau Seribu, dermaganya itu kan dekat dengan air ya. Air. Dilihat ikan banyak. Dicelupin tangannya ke, ya Allah banyaknya ikan. Dicelup gini. Dia entah sadar entah enggak tahu. Cokot, ayo ikan-ikan pada datang sini. Berdatangan tuh ikan. Kakap gede-gede. Dipegang-pegang itu sama dia. Cakep kamu. Cakep. Nggak diambil pula itu. Udah. Pergi. Masih hidup orangnya. Bayangin. Zaman sekarang. Kalau kira-kira ibu bisa manggil ikan tuh ibu ambil nggak itu? Semua diambil. Sama anak-anaknya. Makanya nggak mau ikan datang sama ibu. Yusuf. Kata Kitfir, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Udahlah, lupakan sajalah kejadian ini. Karena malu. Orang besar itu kalau ada salahnya gengsi. Malu dia. Jadi biasanya kalau anak orang besar melakukan salah, itu pasti kong kali kong lobi. Karena malu. Tapi nggak heran, Quran sudah bilang, Yusuf, a'rid an hadza. Hei Nabi Yusuf, lupakan masalah ini. Wastaghfiri li dzambiki. Kau istriku, minta ampun sama Allah. Kau sudah melakukan dosa. Apa dosanya? Belum ada, dia belum berzina kok. Baru mau. Dosanya adalah memfitnah Nabi Yusuf. Dia bilang, apa yang layak dijatuhkan hukuman sama orang yang menggoda istri orang terhormat. Itu udah salah itu. Karena kalau sempat nggak ada saksi dan Nabi Yusuf tuh nggak robek jubahnya, ini Nabi Yusuf dibunuh, betul nggak? Jadi memang fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Itu sudah dosa besar. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Lebih bahaya. Ini untung ada saksi nih. Kalau nggak ada saksi, gimana? Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya kamu, istriku, termasuk orang yang salah. Suruh minta ampun sama Allah. Lain kali jangan mitnah-mitnah. Begitu.
Wa qala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan satu kota itu ngoceh. Wah, dari dulu rupanya memang begitu perempuan. Gosip. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Kira-kira bahasa Indonesia ginilah. Rendah sekali ya seleranya. Masa istri raja jatuh cinta sama budak. Kalau aku najis. Kira-kira begitulah. Pokoknya perempuan-perempuan itu yang diremehkan itu istrinya Kitfir. Zulaikha itu masakan biasa. Kalau selingkuh mah biasa. Tapi kalau selingkuh mah budak. Ini selera jongos. Kan kira-kira gitu. Itu dihina-hina begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang memang perempuan begitu. Itu di sana. Kalau di Menteng insya Allah sama saja lah. Ya kita burhan yang bisa menahan itu. Apa namanya? Burhan yang bisa menahan itu. Ini kalau gunjing kan, apalagi. Gunjing itu ada kuncinya maka dia rajin bergunjing. Kau tahu? Oh, kau tahu? Oh, belum tahu kan? Belum. Itu istrinya Kitfir. Oh, tak sama budak. Cuman kau aja yang kasih tahu nih, yang lain enggak nih. Kamu cuman kau aja, orang jangan cerita-cerita sama orang lain ya. Padahal udah 25 kali sehari dia bilang begitu. Cuman kau aja yang tahu. Ujuk-ujuk sekampung udah tahu semua. Sekarang kira-kira masih ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Ada. Kuncinya gunjing ini, ada kuncinya. Istri saya bilang kan kalau mau bergunjing, kalau supaya kita jangan bergunjing ada kuncinya. Apa begitu ya? Ayo gunjing yuk, gunjing yuk. Biar pahala kita habis semua. Nggak jadi itu gunjing itu. Kata perempuan-perempuan itu qad syaghafaha hubba. Ini Zulaikha sudah mabuk cinta. Jadi ada rupanya dari dulu ada mabuk cinta. Syaghafaha hubba. Saking besarnya cinta yang ada di hatinya itu membuat dia mabuk. Orang kalau udah mabuk memang nggak sadar, nggak tahu lagi kalau itu anak angkatnya, nggak tahu, nggak peduli dia. Itu kalau tadi ambisi menghalalkan segala cara, kalau mabuk membuat orang tidak sadar akan yang dia buat. Kalau mabuk whisky, mabuk tua, nggak sadar, ya memang akalnya hilang. Tapi kalau mabuk cinta sebetulnya kan akalnya nggak boleh hilang, betul? Tapi ternyata orang mabuk cinta memang nggak bisa dikasih nasihat. Jadi digunjingilah sama perempuan-perempuan kota Kairo itulah kalau kita bilang sekarang di Mesir ya. Ini Zulaikha ini mabuk cinta ini, sehingga nggak lihat lagi pantas apa enggak dimabui. Masa anak angkat mantan budak gitulah kira-kira diminta juga. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami ini, kita ini, perempuan-perempuan Mesir itu melihat perempuan itu, yaitu Siti Zulaikha itu benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Masa ngajak berzina sama anak, gitulah kira-kira. Mantan buta, anak angkat lagi. Falamma sami'at, begitu Siti Zulaikha ini mendengar bimakrihin, makarnya perempuan. Jadi ada makar juga. Makarnya perempuan-perempuan itu. Makar di sini celaan, cercaan. Jadi gunjing itu juga disebut cercaan mereka. Arsalat ilaihin, maka dikirimlah surat kepada perempuan-perempuan itu. Jadi diundang, surat undangan ya. Risalah. Bahasa Arabnya apa? Arsalat ilaihin, dikirimlah surat undangan kepada perempuan-perempuan yang nyinyir itu. Gitu ya.
Lahunna muttaka'an. Setiap perempuan-perempuan yang diundang disediakan kursi-kursi. Berjajar nih, ada meja gini, ada kursi panjang gitu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan kepada yang datang diundang itu dikasih satu orang satu pisau. Satu orang datang bawa undangan, masuk bu. Nah, dikasih pisau satu. Masuk bukan untuk membunuh orang. Dikasih pisau yang tajam udah. Dikasih semua satu orang satu pisau. Wa qalat ukhruj alaihim. Nah, jadi udah dikasih pisau, disuruh mengupas buah. Kalau sekarang mangga lah ya, mangga. Di Mesir banyak sekali mangga. Di Palestina mangga sebesar ini. Palestina itu subur rupanya. Memang Palestina jeruk terbaik sedunia itu jeruk Palestina. Cuman kalau dijual kemari dibilang jeruk Palestina. Sebab sebenarnya Israel juga jeruknya bagus. Kelebihan orang Israel itu kalau nanam jeruk, pohonnya itu 2 cabang. Kalau musim panas jeruk, kalau musim dingin apel. Hebat kan? Kita belum bisa itu. Kalau musim panas yang berbuah jeruknya. Kalau musim dingin yang berbuah apelnya, tapi batangnya satu. Iya, satu pohon. Hebat nggak? Nah, itu orang Israel itu, Yahudi. Neneknya makan makanan surga 40 tahun. Coba kalau kita bisa begitu ya nggak? Musim durian berbuah gitu. Musim rambutan berbuah gitu ya nggak? Oh, kaya juga itu. Tapi nggak bisa. Durian aja nggak ada, sekarang ditebangi, habis. Nggak mau orang nanam. Nah, itulah. Saya menyesal dulu waktu kecil ada bidan dekat rumah saya itu namanya Bingadiem. Saya panggilnya tante lah. Saya udah kayak anaknya. Di depan dia itu ada pokat sebesar bola, bulat sebesar bola. Kuning lagi kayak tembaga. Kalau dimakan satu nggak habis, paruh aja. Saking gedenya itu nggak ada saya ketemu sampai sekarang pokat sebesar itu. Bulat lagi, bulat gitu kayak bola. Saya dulu nggak terpikir menanamnya. Orang kampung saya pun satu orang pun nggak terpikir menanam. Ngambilin aja. Diadakan pelebaran jalan kan, diaspal kan, dilebarin. Hilang tuh pokat sampai sekarang, nyeselnya bukan main. Saya ketemu pokat baru sebesar pepaya. Nah, itulah yang saya tanam. 3, rupanya pas hari raya Idul Adha dilepaskan kambing di situ yang mau disembelih, dimakan mati 1. Tinggal 2, selamat 2. Udah berbuah. Cuman tidak seenak pokat tante Ngadiem itu, yang bulat itu. Nggak dapat lagi saya. Nah, untunglah belakangan ada majalah Intisari. Apa itu namanya yang melestarikan buah-buah. Itulah, lumayanlah ada mereka. Trubus, majalah Trubus. Ada jambu air di Madura, di depan istana Raja Madura. Wah, itu jambu airnya hebat sekali. Itu udah dijual di seluruh Indonesia. Seperti rambutan berahrang binje. Itu besar-besar tuh airnya banyak. Nah, itu sudah mulai disebarkan juga di seluruh Indonesia. Itu sebetulnya kalau orang-orang Trubus itu orang-orang Islam, mereka berpahala besar. Sebab menanam pohon itu disuruh Rasul. Tanamlah pohon. Maka setiap burung bertengger di situ pahalanya untuk yang nanam. Setiap buahnya dimakan binatang, pahalanya untuk yang nanam. Setiap buahnya dimakan manusia, pahalanya untuk yang nanam. Dulu di dekat rumah saya ada namanya Wak Katijan. Saya manggilnya Lik Katijan. Dia itu menanam kakeknya. Jadi bapaknya Katijan itu, bapaknya Lik Katijan itu menanam durian. Durian dulu baru buah kan 8 tahun. Ditanam durian itu setinggi saya lah. Dirapiin sama dia. Terus saya tanya, "Kek, nandur apa iki? Duren. Nanam apa ini? Nanam durian. Gawe apa? Orang tua kakek wis mati." Namanya anak kecil ya kan. Belum berbuah lagi durian ini kakek udah mati. Berhenti dia kerja. Dilihatnya saya. Oh iya memang. Aku nandur iki duduk gawe aku. Tapi iki tak tandur gawe kue, gawe putu-putu. Ini aku tanam pohon bukan untuk aku, tapi untuk kamu dan cucu-cucuku yang lain. Nanti kalau dia buah aku udah mati.
Tapi kan aku dapat pahalanya. Orang kampung, ngaji pun entah di mana, mikirannya lurus. Orang sekarang ngajinya hebat, ya enggak? Bibit jagung diembat. Begitu dikupas itu mangga, kan ada air-airnya lah kalau mangga, asam lah udah jelas itu. Ketika lagi ngupas-ngupas buah nih semua perempuan, Zulaikha panggil itu Nabi Yusuf. Qalat berkata perempuan itu yaitu Zulaikha, ukhruj alaihin, lewati perempuan-perempuan itu. Falamma ra'ainahu, begitu Nabi Yusuf lewat, cuman lewat aja. Kayak Arjuna di wayang kulit itulah. Jangan kayak buta cakil. Jangan gitu. Lewat aja. Falamma ra'ainahu, begitu wanita-wanita tuh lihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu. Mereka tercengang dan mengagungkannya. Ya Allah, ini sih bukan manusia. Ini malaikat ini. Sambil ngupas buah. Wa qata'na aydiyahun, dipotong orang tuh tangan orang itu. Dan tidak terasa sakit. Wa qalat hasya lillahi ma hadza basyara. Waduh ya Allah, ini mah bukan manusia. Ini malaikat nih kalau begini gantengnya. In hadza illa malakun karim. Malaikat yang agung lah yang seganteng ini. Barulah kata Siti Zulaikha, baru tahu kau kan. Kau baru lihat sekali aja putus tanganmu. Aku ini setiap hari ketemu. Bangun tidur udah lihat wajahnya. Mau tidur lihat wajahnya. Apa nggak mabuk aku? Kau mabuk. Kau aja baru jumpa sekali mabuk. Apalagi aku. Kira-kira begitulah. Kalau bahasa Indonesia itu baru kau rasakan sekarang. Apa yang kurasakan itu ya enggak? Memang seru cerita Nabi Yusuf ini.